Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky dengan nomor 24040102023. Di sini saya mendapatkan studi kasus A. Nah, di studi kasus A ini adalah pengaruh jumlah waktu belajar terhadap nilai ujian pemrograman. Data yang saya ambil yaitu data fiktif sebanyak 60 sampel. Untuk poin A dan B akan dijelaskan di akhir video dengan menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan poin C sampai ke poin I. Nah, di poin C ini yaitu interpretasi koefisien regresi dalam konteks kasus. Nah, di sini sudah terdapat data dengan waktu belajar per minggu sebagai variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y. Untuk menentukan interpretasi koefisien regresi dalam konteks kasus, yang pertama yaitu klik transform, klik analyze, lalu menggunakan regression, selanjutnya klik linear. Nah, di sini masukkan nilai ujian sebagai variabel dependen dan waktu belajar jam per minggu sebagai independen. Selanjutnya yaitu klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai yang akan dijelaskan di PowerPoint. Selanjutnya, di bagian poin ke D, yaitu visualisasi sederhana tabel grafik scatter plus garis regresi menggunakan Curved di SPSS. Nah, untuk tutorialnya yaitu pertama klik graphs, terus legacy dialogs, terus klik scatter atau dot, selanjutnya pakai simple scatter, klik define, lalu di axis ini yaitu nilai ujian, dan waktu belajar ini sebagai x-axis. Nah, lalu klik OK. Nah, untuk menjelaskan, untuk menampilkan garis regresi, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya di sini akan kita klik ini, maka akan muncul garis regresinya. Selanjutnya yaitu untuk poin E sampai I, yaitu uji asumsi klasik normalitas. Selanjutnya kita balik ke SPSS, lalu klik analyze, terus klik regression, lalu klik linear. Nah, selanjutnya di sini klik save, yaitu centang unstandardized residual, lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, jadi di sini akan menampilkan tabel baru berisi nilai residu dari waktu belajar jam 5. Selanjutnya untuk menguji normalitas, itu kita klik analyze, lalu descriptive statistik, klik explore, masukkan nilai unstandardized independent list, klik statistik, klik plot, lalu klik normality plot split test. Selanjutnya klik continue dan OK. Nah, nanti di sini akan muncul tabel test of normality, Kolmogorov dan Smirnov. Oke, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik linearitas. Selanjutnya itu kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik dependent list ini nilai ujian, dan waktu belajar ini sebagai independen. Di option kita klik ANOVA tabel test for linearity, lalu klik continue dan OK. Nah, selanjutnya yaitu di sini akan menampilkan tabel ANOVA yang bisa kita lihat untuk uji linearitas. Nah, selanjutnya itu yaitu uji asumsi klasik homoskedastisitas. Kembali, selanjutnya kita klik analyze, transform, compute variable. Untuk residu tadi kita klik, kita jadikan mutlak, jadi residual underscore positif. Nah, untuk ini rumusnya adalah absolut dari ini residu 1. Selanjutnya kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini akan menampilkan tabel baru yaitu nilai residual positif. Selanjutnya untuk menguji homoskedastisitas, klik analyze, lalu klik regression, yaitu linear. Sini residual positif sebagai variabel dependen dan waktu belajar jam per minggu itu independen, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk uji homoskedastisitas. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, klik analyze, klik regresi, linear, dan di sini kita klik save-nya tuh biar nggak lagi di barang cetaknya. Terus di sini nilai ujian sebagai dependen, lalu di statistik klik Durbin Watson, lalu continue dan klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai Durbin Watson untuk variabel untuk uji ini. Nah, untuk interpretasinya, mungkin yang pertama itu ada soal yang bagian A tadi, apa variabel bebas X dan variabel terikat dari pengaruh jumlah waktu belajar terhadap nilai ujian. Jadi untuk variabel bebas atau X-nya itu adalah waktu belajar yang diukur berapa jam per minggu. Selanjutnya itu ada variabel terikat Y, yaitu nilai ujian pemrograman. Selanjutnya untuk rumus dasar regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dengan Y adalah nilai ujian, X sama dengan waktu belajar, A adalah intercept, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau tingkat perubahan Y per unit terhadap perubahan X. Selanjutnya, interpretasi koefisien regresi. Nah, ini bisa dilihat dari output dari SPSS yang udah kita uji tadi. Di sini diketahui bahwa Y sama dengan 53,862 ini didapatkan dari nilai di sini.
dan ditambah 3,361 X. Itu adalah nilai dari BK. Nah, ini artinya nilai konstanta sebesar 53,862 menunjukkan bahwa jika mahasiswa tidak belajar sama sekali atau waktu belajarnya sama dengan 0, maka nilai ujian yang diperkirakan adalah 53. Sementara itu, nilai koefisien regresi untuk variabel waktu belajar sebesar 3,361 yang menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar per minggu akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,361 poin. Nah, untuk visualisasi hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian bisa dilihat dari grafik scatter plot ini. Di sini diketahui dari grafik scatter plot dengan garis regresi terlihat bahwa terdapat hubungan positif antara waktu belajar dan nilai ujian. Nah, garis regresi menunjukkan persamaan Y sama dengan 5, 3,86 ditambah 3,36 X, yang berarti setiap tambahan 1 jam waktu belajar diperkirakan akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,36 poin. Nah, titik data ini tersebar cukup rapat di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel dengan nilai R kuadratnya sebesar 0,938 yang mengindikasikan bahwa sekitar 93,8% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variasi waktu belajar. Hal ini menunjukkan bahwa waktu belajar merupakan prediktor atau variabel yang sangat kuat terhadap hasil ujian. Untuk korelasi. Nah, untuk uji normalitas, ini udah tadi kita lihat di langkah-langkah tadi. Nah, ini karena jumlah data kita lebih dari 50, maka uji normalitas dapat mengacu pada hasil Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau nilai kita kurang dari 50, maka kita pakai Shapiro-Wills. Nah, di sini diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga residual dari model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini juga didukung dengan nilai signifikansi dari uji Shapiro-Wills sebesar 0,420. Dengan demikian, asumsi normalitas juga terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas tadi sudah kita dapatkan dari SPSS yang udah kita lakuin tadi. Dan di sini berdasarkan suatu tabel ANOVA, nilai signifikansi pada baris linearity yaitu adalah 0, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara waktu belajar dan nilai ujian. Sementara itu, di sini nilai deviation from linearity-nya adalah 0,339 yang lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari hubungan linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian adalah linear dan asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, uji homoskidastisitas. Nah, uji homoskidastisitas ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel waktu belajar. Nah, berdasarkan output dari FSS tadi, nilai signifikansi untuk variabel waktu belajar adalah 0,814. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara waktu belajar terhadap nilai absolut residual. Jadi hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homogen. Dengan demikian, asumsi homoskidastisitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan. Selanjutnya untuk uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bisa dilihat di nilai Durby-Mansfield, yaitu berdasarkan output dari model sumber ini, nilai Durby-Mansfield ini adalah sebesar 2,177, yaitu nilai ini berada di antara rentang 1,5 hingga 2,5 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi tidak adanya autokorelasi antar residual terpenuhi. Model regresi ini dinyatakan layak digunakan dari sisi kestabilan residual antar observasi. Selanjutnya untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dengan nilai ini tadi, yaitu nilai uji T dengan signifikan sebesar 0, di sini menunjukkan bahwa karena variabel waktu belajar ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian adalah signifikan. Yang artinya semakin banyak waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, semakin tinggi pula nilai ujian yang diperoleh. Dengan demikian, variabel waktu belajar secara statistik terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.